Tahukah Anda bahwa sekitar 73% wanita yang terlibat dalam hubungan di luar komitmen seringkali tanpa sadar memperlihatkan tanda-tandanya lewat cara mereka berbicara? Hari ini kita akan membahas 5 frasa yang tanpa disadari sering diucapkan oleh wanita yang mulai menjaga jarak emosional dalam hubungan, frasa yang bisa mengubah cara Anda memandang hubungan selamanya. Jika Anda seorang pria yang sedang menjalani hubungan serius, video ini mungkin membantu Anda melihat tanda-tanda yang selama ini tidak Anda sadari. Tetapi sebelum kita mulai, jika Anda merasa konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Dan tinggalkan komentar. Saya ingin tahu apakah Anda pernah memperhatikan tanda-tanda penting seperti ini sebelumnya. Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa perubahan dalam hubungan jarang terjadi begitu saja. Ada proses psikologis di balik perilaku manusia, dan bahasa seringkali menjadi jendela menuju pikiran bawah sadar. Ketika seorang wanita mulai terhubung secara emosional dengan orang lain, pikirannya biasanya terbagi antara dua realitas, hubungan resminya dengan pasangan dan hubungan emosional yang sedang berkembang di tempat lain. Kondisi ini menciptakan apa yang oleh psikolog disebut sebagai tekanan kognitif. Dan justru tekanan mental inilah yang membuat frasa-frasa tertentu keluar tanpa disadari. Pernahkah pasangan Anda mengucapkan sesuatu yang terasa aneh atau tidak seperti biasanya? Tetap tonton karena apa yang akan kita bahas selanjutnya mungkin akan membuat Anda melihat banyak hal dengan cara yang berbeda. Kalimat pertama yang sering terdengar adalah, "Kamu sudah tidak mengenalku seperti dulu," atau "Aku merasa kamu sudah tidak benar-benar memahami aku." Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi maknanya bisa sangat dalam. Karena secara tidak langsung, yang sebenarnya sedang dibandingkan adalah perhatian yang ia terima dari Anda dengan perhatian yang ia rasakan dari orang lain. Yang menarik adalah, frasa ini biasanya muncul justru ketika Anda melakukan sesuatu yang dulu sangat ia sukai. Misalnya, Anda memberinya hadiah kecil atau perhatian yang sebelumnya selalu membuatnya bahagia, tetapi kali ini ia merespons dengan dingin sambil berkata, "Kamu sudah tidak mengenalku lagi." Mengapa itu terjadi? Karena sekarang ada bentuk perhatian lain yang terasa lebih baru dan lebih menarik baginya. Secara psikologis, kalimat ini sering menjadi cara untuk membenarkan perubahan emosional yang sedang ia alami. Jika ia merasa Anda tidak lagi memahami dirinya, maka pikirannya mulai mencari alasan mengapa kedekatan dengan orang lain terasa dapat diterima. Dan bagian paling menyakitkan adalah, frasa ini membuat Anda merasa kurang baik sebagai pasangan, padahal belum tentu masalah utamanya berasal dari Anda. Tetapi tunggu dulu, karena frasa kedua bahkan lebih jelas, dan kemungkinan besar banyak pria pernah mendengarnya tanpa menyadari arti di baliknya. Frasa kedua adalah, "Aku butuh ruang," atau "Aku ingin waktu untuk diriku sendiri." Ketika seorang wanita yang sedang menjauh secara emosional mengatakan hal ini, seringkali yang sebenarnya ia inginkan bukan jarak dari hubungan secara keseluruhan, melainkan jarak khusus dari Anda agar ia memiliki kebebasan emosional untuk fokus pada hal lain. Perhatikan detail penting ini. Jika ia meminta ruang tetapi tetap aktif di media sosial, tetap sering keluar, tetap menjalani kehidupan sosial dengan normal, maka kemungkinan besar masalahnya bukan kebutuhan untuk menyendiri secara umum. Masalahnya adalah ia ingin menciptakan jarak tertentu dalam hubungan. Wanita yang benar-benar membutuhkan waktu untuk diri sendiri biasanya menggunakannya untuk refleksi, menenangkan diri, atau memperbaiki kondisi emosionalnya. Tetapi wanita yang mulai kehilangan keterikatan emosional justru akan tetap aktif, hanya saja tanpa melibatkan Anda. Perhatikan juga polanya. Seringkali permintaan ruang muncul setelah momen kebersamaan yang hangat atau setelah hubungan terasa lebih dekat dari biasanya. Mengapa? Karena kedekatan emosional dapat memunculkan rasa tidak nyaman atau konflik batin dalam dirinya, sehingga ia merasa perlu mengambil jarak untuk mengurangi tekanan emosional tersebut. Frasa ketiga mungkin akan mengejutkan Anda karena sering kali terdengar seperti usaha untuk bersikap lembut. Frasa itu adalah, "Ini bukan tentang kamu," atau "Ini tidak ada hubungannya denganmu." Biasanya kalimat ini muncul ketika Anda mulai menyadari perubahan perilakunya, lalu mencoba membicarakannya.
Ia akan menjawab dengan nada menenangkan, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tetapi kenyataannya, dalam hubungan yang dekat secara emosional, perubahan sikap hampir selalu berkaitan dengan hubungan itu sendiri. Saat ia berkata, "Ini bukan tentang kamu," seringkali yang sebenarnya sedang dilakukan adalah menciptakan jarak agar Anda berhenti bertanya lebih jauh. Itu menjadi semacam tembok emosional agar pembicaraan tidak masuk ke arah yang terlalu dalam. Hal yang jarang dipahami banyak pria adalah bahwa kalimat ini sering muncul ketika ada perubahan emosi yang dipengaruhi oleh kedekatan dengan orang lain. Mungkin ia menjadi lebih dingin, kurang perhatian, atau terasa berbeda dari biasanya. Dan ketika Anda menyadarinya, ia membutuhkan jawaban yang cukup aman untuk menghentikan pertanyaan tanpa harus menjelaskan alasan sebenarnya. Secara psikologis, ia mungkin merasa bahwa dengan mengatakan, "Ini bukan tentang kamu," ia sedang mengurangi rasa sakit pasangan. Namun tanpa disadari, ia justru menutup kesempatan untuk membicarakan masalah hubungan secara jujur dan terbuka. Sekarang kita masuk ke frasa yang terdengar sangat masuk akal, sehingga banyak pria langsung percaya tanpa mempertanyakannya. Frasa keempat adalah, "Aku sedang melalui masa yang berat," atau "pikiranku sedang penuh akhir-akhir ini." Kalimat ini sering menjadi alasan yang sangat efektif karena secara alami akan memunculkan rasa pengertian dari pasangan. Anda menjadi berhenti bertanya terlalu banyak karena tidak ingin menambah beban emosinya. Namun inilah yang perlu diperhatikan. Wanita yang benar-benar sedang menghadapi masa sulit biasanya akan mencari dukungan dari pasangannya. Ia akan lebih terbuka, lebih ingin didengarkan, dan lebih nyaman berada di dekat orang yang ia percaya. Sebaliknya, ketika alasan ini digunakan untuk membenarkan jarak emosional, yang terlihat justru ia menjadi semakin tidak hadir, semakin sulit dijangkau, dan semakin menjauh dari hubungan. Perhatikan juga, apakah masa sulit itu muncul bersamaan dengan perubahan rutinitas, jadwal baru, atau aktivitas baru yang sebelumnya tidak ada. Karena kedekatan emosional dengan orang lain membutuhkan waktu, perhatian, dan energi. Dan seringkali energi itu diambil dari hubungan utama. Itulah sebabnya alasan seperti "aku sedang banyak pikiran" menjadi penjelasan yang sangat mudah digunakan untuk menutupi perubahan perilaku dan perubahan energi emosional dalam hubungan. Tetapi frasa kelima adalah yang paling jelas dari semuanya, dan seringkali ketika kalimat ini mulai sering muncul, hubungan sudah berada di titik yang sangat sensitif. Frasa kelima dan terakhir adalah, "Kami hanya teman," atau "dia cuma teman biasa." Kalimat ini biasanya muncul ketika Anda mulai menyadari ada seseorang yang baru sering disebut dalam hidupnya, seseorang yang mulai sering muncul dalam cerita, pesan, atau aktivitas hariannya. Yang menarik adalah, terkadang ia langsung memberi penjelasan itu bahkan sebelum Anda bertanya secara detail. Dan disitulah letak makna psikologisnya. Karena ketika seseorang merasa perlu mengatakan "kami hanya teman", pikiran bawah sadarnya sebenarnya sudah sadar bahwa hubungan tersebut bisa terlihat lebih dari sekadar pertemanan biasa. Coba pikirkan seperti ini. Jika memang benar-benar hubungan biasa, biasanya tidak ada kebutuhan untuk memberi penjelasan berlebihan. Ia hanya akan membicarakan orang itu seperti teman-teman lainnya. Tetapi ketika ada keterikatan emosional tertentu, respons pertamanya justru menjadi defensif. Secara psikologis, ia mungkin sedang mencoba meyakinkan Anda sekaligus meyakinkan dirinya sendiri bahwa hubungan tersebut masih berada dalam batas yang aman. Padahal secara emosional, batas itu mungkin sudah mulai bergeser. Perhatikan juga bagaimana cara ia berbicara tentang orang tersebut. Apakah ia mengingat detail kecil tentang percakapan mereka? Apakah ia sering tersenyum ketika menyebut namanya? Apakah ia terlihat lebih antusias dibanding ketika membicarakan teman lainnya? Semua itu bisa menjadi indikator adanya hubungan emosional yang lebih dalam dari sekadar pertemanan biasa. Dan inilah detail yang paling penting. Lihat apakah ia nyaman melibatkan Anda dalam interaksi dengan orang tersebut. Wanita yang benar-benar memiliki hubungan pertemanan yang sehat biasanya tidak keberatan jika pasangannya mengenal temannya. Tetapi ketika ada keterikatan emosional yang lebih pribadi, ia cenderung menjaga agar kedua dunia itu tetap terpisah. Sekarang,
Sangat penting untuk memahami bahwa frasa-frasa ini saja tidak bisa dijadikan bukti pasti tentang ketidaksetiaan atau pengkhianatan. Konteks tetap menjadi hal yang paling penting. Satu kalimat saja bisa sepenuhnya tidak berbahaya. Tetapi ketika beberapa frasa ini mulai muncul berulang kali bersamaan dengan perubahan perilaku yang jelas, maka itu adalah tanda bahwa hubungan membutuhkan perhatian lebih serius. Apa yang harus Anda lakukan jika mulai mengenali pola-pola ini? Pertama, jangan langsung panik atau membuat tuduhan. Sebaliknya, perhatikan pola dan situasinya dengan tenang. Ingat kapan kalimat-kalimat itu muncul dan dalam konteks apa. Kedua, perbaiki komunikasi dalam hubungan Anda. Banyak hubungan yang sebenarnya masih bisa diperbaiki melalui percakapan yang jujur, dewasa, dan terbuka mengenai kebutuhan emosional kedua belah pihak. Ketiga, fokuslah untuk terus berkembang sebagai pribadi. Bukan karena menyalahkan diri sendiri, tetapi karena menjadi versi terbaik dari diri Anda akan selalu bermanfaat, apapun hasil hubungan tersebut nantinya. Dan terakhir, percayalah pada intuisi Anda. Jika ada sesuatu yang terasa berbeda secara konsisten, jangan langsung mengabaikannya hanya karena Anda ingin semuanya baik-baik saja. Terkadang intuisi muncul karena pikiran bawah sadar kita menangkap perubahan kecil yang belum sepenuhnya kita sadari. Ingat, memahami dinamika hubungan adalah bentuk perlindungan untuk diri sendiri. Ketika Anda memahami tanda-tanda ini, Anda memiliki kesempatan untuk mengambil langkah yang lebih bijak, entah itu memperbaiki hubungan atau melindungi kesehatan emosional Anda sendiri sebelum terlambat. Jika video ini membantu Anda memahami hubungan dengan cara yang lebih dalam, bagikan kepada seseorang yang mungkin juga membutuhkannya. Dan jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak konten tentang psikologi hubungan dan dinamika emosional manusia. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya juga ingin mengingatkan bahwa ada 2 video lain yang sangat berkaitan dengan topik yang baru saja kita bahas hari ini. Video tersebut akan muncul sebagai rekomendasi setelah video ini selesai, jadi pastikan Anda tidak melewatkannya.